Bank Sentral Amerika Serikat The Fed membawa angin segar bagi pasar pada Selasa kemarin. Usai rencana The Fed yang akan membanjiri likuiditas pasar sekunder surat utang korporasi di Amerika Serikat. Kita ulas di sore hari ini, kado The Fed buat pelaku pasar. Kita lihat sama-sama. Jadi rencana dari The Fed, sebelum kita lihat bagaimana keputusan The Fed, kita lihat terlebih dahulu salah satu juga yang menjadi keputusan The Fed beberapa saat lalu. Jadi Bank Sentral Amerika Serikat juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 0% sampai dengan 0,25%. Hal ini tentunya dilakukan oleh The Fed. Menurut Gubernur The Fed Jerome Powell, The Fed tidak berpikir untuk menaikkan suku bunga saat ini karena The Fed berpikir bagaimana memberikan dukungan bagi perekonomian. Hal ini juga dilakukan The Fed karena ketidakpastian masih membayang-bayangi perekonomian Amerika. Bahkan The Fed juga memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan terkontraksi 6,5% pada tahun 2020 ini. Selain itu juga, The Fed juga mengulangi komitmennya untuk dari pertemuan bulan April lalu dan juga berharap mempertahankan kisaran target sampai yakin ekonomi juga bisa pulih dan juga berada di jalur yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja secara maksimum dan juga memberikan stabilitas harga. Selain itu juga, selain mempertahankan suku bunganya, The Fed juga akan berjanji membeli obligasi korporasi individu atau ibaratnya membanjiri likuiditas di pasar sekunder. Kita lihat sama-sama tentunya bagaimana rencana The Fed ini. Jadi stimulus baru The Fed ini membuat gerak The Fed makin luas di obligasi korporasi. The Fed juga berjanji akan membeli obligasi individu atau korporasi individu di atas dana yang sudah diperdagangkan di bursa. Pembelian akan dilakukan menggunakan fasilitas kredit korporat pasar sekunder The Fed. Tentunya The Fed melakukan hal ini sebagai upaya berkelanjutan untuk mendukung berfungsinya pasar dan juga tentunya mempermudah kondisi kredit. Nantinya juga The Fed mempunyai kemampuan untuk membeli hingga dengan 750 miliar US dollar. Pada pedoman baru ini, The Fed akan membeli obligasi individual yang memiliki sisa tenor 5 tahun atau kurang. Syaratnya tentunya emitennya ini harus mendapatkan peringkat BB- atau Baa3. Sebelum pengumuman fasilitas kredit ini tentunya. Langkah The Fed ini dilakukan kurang dari seminggu setelah FOMC yang memberikan pandangan ekonomi Amerika Serikat yang suram. Aksi The Fed ini juga disambut baik ataupun disambut kian agresif melakukan pembelian di pasar obligasi yang menunjukkan bahwa bank sentral paling dikdaya sedunia ini bakal memastikan likuiditas di pasar akan terjaga dan mungkin berlebih kalau kita lihat. Angin segar juga yang berhembus dari The Fed ini membuat pasar-pasar saham di berbagai belahan dunia tersenyum manis pada Selasa kemarin. Kita lihat sama-sama bagaimana kondisi pasar pada Selasa kemarin ya. Kita lihat dari Amerika Serikat, kita lihat Dow Jones terapresiasi 2% apresiasinya. Bahkan S&P 500 juga terapresiasi 1,94%. Selanjutnya kita lihat Nikkei 225 itu terapresiasi 4,88%. Ini adalah bursa di kawasan Asia yang nampaknya juga saham ataupun bursa-bursa saham di benua kuning ini juga bergairah pada penutupan perdagangan Selasa kemarin. Selain di Jepang yaitu indeks Nikkei 225 yang terbang 4,88%. Kita lihat juga di negara ginseng Korea indeks Kospi ini meloncat hingga tentunya 2,39% dan juga sementara di Hong Kong juga indeks Hang Seng juga terangkat 2,39%. Sementara itu di Cina daratan Shanghai Composite kalau kita lihat terapresiasi menghijau 1,44% dan juga kalau kita lihat indeks harga saham gabungan tentunya juga terpantau mengalami penguatan yang tebal yaitu 3,53%. Sementara itu kalau kita lihat tentunya pergerakan dari IHSG ini yang berada di level 4.986,45 pada perdagangan Selasa kemarin. Selain itu juga kalau kita berkaca di benua Eropa bagaimana pergerakan dari sesi awal perdagangan kemarin juga cukup sumringah. Kalau kita lihat FTSE 100 juga terapresiasi 1,94%, sementara indeks DAX juga terapresiasi 2,42% dan juga CAC 40 juga terapresiasi 2,15%. Selain itu juga kalau kita lihat obligasi dari pemerintah Amerika Serikat yaitu yang memiliki tenor 10 tahun yieldnya ini turun 0,746 poin atau turun sekitar 1,03%. Artinya obligasi dari pemerintah Amerika Serikat yang tenornya 10 tahun juga lagi diminati oleh para pelaku pasar. Itu dia tentunya kado dari The Fed yang membuat pasar sumringah pada kemarin entah pasar saham dan juga pasar obligasi. Kita akan lihat bagaimana nantinya pengaruhnya terhadap perdagangan di bursa saham dan juga obligasi ke depannya.